Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GM, jumpa lagi dengan Kakak Indah di TBB Gajah Mada. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan menyampaikan materi tentang ASEAN. Namun, sebelum kita lanjut ke materi, sebaiknya kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Apakah itu ASEAN? Mungkin beberapa dari kalian udah pernah dengar kata ASEAN. ASEAN itu adalah sebuah organisasi atau bentuk kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara, yang mana ASEAN itu dibentuk atau didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Pada materi kali ini, kakak akan membahas tentang ASEAN. Yang pertama kita bahas adalah pelopor berdirinya ASEAN, yang kedua latar belakang ASEAN, yang ketiga tujuan didirikan ASEAN, dan yang terakhir adalah makna lambang ASEAN. Pelopor berdirinya ASEAN. Jadi ASEAN itu terbentuk berdasarkan deklarasi Bangkok yang dipelopori oleh 5 negara, yaitu salah satunya adalah negara kita, negara Indonesia, yang mana dari negara Indonesia itu diwakili oleh Adam Malik. Kemudian yang kedua perwakilan dari negara Malaysia. Dari negara Malaysia itu perwakilannya adalah Tun Abdul Razak. Kemudian yang ketiga dari negara Thailand, yang mana dari negara Thailand itu diwakili oleh Tanat Koman. Yang keempat dari negara Filipina. Dari negara Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Dan yang terakhir dari negara Singapura. Dari negara Singapura itu diwakili oleh S. Raja Ratman. Poin yang kedua yang akan kita bahas mengenai latar belakang berdirinya ASEAN. Lalu apakah yang melatar belakangi terbentuknya negara ASEAN? Jadi yang pertama yang melatar belakanginya adalah adanya perasaan senasib, yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali negara Thailand. Yang kedua adanya persamaan ras dan budaya. Yang ketiga adanya persamaan letak geografis. Selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu tujuan didirikannya ASEAN. Lalu, apakah tujuan dibentuknya ASEAN itu? Tujuan dibentuknya ASEAN itu ada 3, yaitu yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, menangani dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, pertanian, industri, dan lain-lain. Poin selanjutnya yaitu poin keempat, makna lambang ASEAN. 10 batang padi yang melambangkan jumlah anggota ASEAN. Kenapa harus padi? Karena padi merupakan makanan pokok kebanyakan warga di Asia Tenggara. Dan padi juga merupakan tanaman terpenting bagi masyarakat di Asia Tenggara. Lingkaran melambangkan persatuan. Warna biru melambangkan kedamaian. Warna merah melambangkan keberanian, dan warna kuning melambangkan kemakmuran. Ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN, antara lain yang pertama adalah Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand, Filipina, Laos, Brunei Darussalam, Singapura, Kamboja, dan yang terakhir adalah Vietnam. Materi yang terakhir adalah tentang kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya ini disebut juga dengan kerjasama fungsional. Kerjasama ini meliputi kerjasama dalam bidang sosial, budaya, iptek, pembangunan, pendidikan, dan lain-lain. Dari semua bentuk kerjasama tersebut, terbentuklah beberapa pabrik yang terdapat pada beberapa negara, yang antara lain yang pertama adalah pabrik mesin diesel di Singapura, yang kedua pabrik pupuk urea di Indonesia dan Malaysia, yang ketiga pabrik abu soda di Thailand, dan yang keempat pabrik tembaga di Filipina. Sekian pembelajaran IPS materi ASEAN untuk jenjang sekolah dasar pada kesempatan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa terus tonton konten YouTube TBB Gajah Mada. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.